Ibu buka kitab Fathul Bari 16 jilid, buka jilid pertama di Muqaddimah. Imam Al-Bukhari itu ibunya luar biasa. Beliau lahir, ayahnya meninggal dunia, usia sekitar 2 tahun menjelang 4 itu matanya divonis buta permanen. Tapi ibunya, dia punya mihrab, hamparan sajadahnya, dekatnya dengan Allah, doanya luar biasa. Anaknya diganti dari matanya yang tidak melihat itu dengan kecerdasan dalam jiwanya. Sekali dibacakan langsung ingat. Dan ibu mau bacakan berapa banyak pun bisa diulang dari awal, titik komanya sama. Al-Bukhari. Saya bacakan 10 hadis. Misal, jangan saya lah, ulama Irak ngundang Al-Bukhari, dibacakan 10 hadis diacakku. Sanadnya diacak, orang-orangnya diacak, kemudian setiap orang itu menyampaikan 10 ulama, satu orang ulama menguji dengan 10 hadis diacak semua, dari orangnya sampai isinya. Begitu yang pertama mengatakan, coba hadis ini benar atau enggak, tolong urutkan. Kata Imam Al-Bukhari, selesaikan dulu 10-10-nya supaya langsung saya jawab. Begitu sudah 100, diurutkan dari yang pertama sampai yang terakhir, hadisnya disebutkan, urutannya ini salah, yang benar begini, yang ini salah tempat, yang benar di sini, yang ini di sini, sampai ujungnya Al-Bukhari. Itu ibunya. Tapi yang mau saya cerita, saat usia 4 menjelang 5 tahun, dibawa ke Kutab, tempat belajar awal waktu itu disebut dengan Kutab namanya, untuk ngaji Quran. Itu begitu mengaji ke depan, level-level beliau itu sudah tinggi-tinggi semua, sudah senior. Cuma beliau yang kecil dituntun oleh asistennya dari ibunya. Begitu sampai di tempat belajar, itu gurunya membacakan surat Qaf. Udah selesai, nanya iseng begini, man hafizah, siapa yang sudah hafal? Itu cuma Al-Bukhari kecil yang angkat tangan mengatakan, hafidhu an dhahri qalbi, saya sudah hafal dalam diriku. Hafal dalam kepala, itu kalimat yang benar. Ada hafal di dalam kepala, ada hafal di luar kepala. Hafal di luar kepala itu belum hafal namanya, karena masih di luar. Nah, Al-Bukhari benar kalimatnya, saya hafal di dalam kepala saya. Gurunya penasaran, diminta ke depan. Ini kisah nyata. Ta'al ya bunai, anakku sayang, maju ke depan. Nah, ini guru-guru kalau ikut pengajian ini, itu penting komunikasi dengan murid supaya merasa nyaman saat belajar. Begitu ke depan, ikra, baca. Bukan hanya hafalannya yang sempurna, tapi sifat hurufnya, tajwidnya, sampai ke mahrajnya, itu persis sama dengan syekhnya. Maka didoakan, ditepuk pundaknya oleh syekhnya, atau kamakala terjadi seperti dulu. Apa yang terjadi? Kata syekhnya, minal an tadrusul hadis. Mulai sejak ini, Ananda langsung belajar hadis. Karena syekhnya menyimpulkan, Quran itu sudah dijamin oleh Allah mudah dihafal. Hadis gak ada jaminan. Tapi anak ini adalah bintang, adalah berlian, yang pasti kalau belajar hadis pun akan cepat dihafal. Maka dengan bangga pulang ke rumahnya, ini kisah nyata, bertemu dengan ibunya. Dia nggak lihat, dia katakan, Ummi, tadi terjadi begini.